Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, saat ini kita sedang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pasar Kota Nopan, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Atau tepatnya di depan SMA Negeri 1 Kota Nopan atau di depan SMP 1 Kota Nopan. Pagi ini kita ingin melihat langsung bagaimana aktivitas siswa datang ke sekolahnya. Seperti biasanya, setiap pukul 07.30 setiap harinya, jalan ini cukup ramai berseliweran mobil angkutan desa untuk mengantar anak sekolah dari berbagai penjuru desa yang ada di Kecamatan Kota Nopan. Umumnya anak sekolah ini naik mobil angkutan pedesaan apabila sekolahnya berjarak sekitar 1-5 km dari desa ia berada. Sedangkan kalau rumahnya yang dekat dengan lingkungan sekolah, biasanya berjalan kaki atau naik becak. Beberapa desa yang memakai jasa mobil angkutan pedesaan ini seperti dari desa Muara Soro, Muara Sambak, Menambin, Muara Pungkut, Huta Pungkut, Huta Dangka, Tamiang, dan Usur Tolang. Sedangkan dari arah Pasar Kota Nopan, misalnya dari kawasan Singengu, Huta Rimbaru, Huta Padang, Seur Mencat, Pasar Kota Nopan, terkadang siswa naik becak dan juga ada yang naik mobil angkutan pedesaan. Sekitar tahun 80-90-an, angkutan pedesaan ini memang menjadi idola bagi anak sekolah. Bukan itu saja, masyarakat juga yang ingin belanja ke Pasar Kota Nopan atau bepergian, biasanya naik mobil angkutan pedesaan. Selain becak saat itu, memang masih sedikit, juga angkutan pedesaan ini dianggap ongkosnya lebih murah. Namun hal itu sepertinya tidak berlaku lagi untuk sekarang. Kalau dahulu, sewa yang menunggu datangnya mobil angkutan desa. Sekarang justru mobil angkutan pedesaan yang menunggu datangnya penumpang. Kondisinya sepertinya sudah terbalik. Warga sekarang justru lebih banyak naik becak daripada angkutan pedesaan. Baik rekan-rekan sekalian, saat ini kita sedang berada di Pasar Kota Nopan atau tepatnya di Terminal Pasar Kota Nopan. Kita ingin melihat secara dekat bagaimana aktivitas mobil angkutan pedesaan yang setiap harinya mengantar penumpang menuju desa-desa yang ada di Kecamatan Kota Nopan. Ini kita perhatikan para mobil angkutan pedesaan sedang terparkir atau menunggu giliran untuk berangkat menunggu sewa di Terminal Pasar Kota Nopan. Dari terminal inilah mobil angkutan pedesaan berangkat menuju desa-desa yang ada di Kecamatan Kota Nopan. Seperti apa yang kita sampaikan tadi, mulai dari Muara Sambak, Muara Pungkut, Huta Pungkut Jai, Huta Pungkut Tonga, dan Huta Pungkut Julu, begitu juga sampai ke Huta Dangka, Tamiang, dan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Kota Nopan. Namun belakangan ini sopir angkutan pedesaan ini mengeluh. Pasalnya pendapatan dalam beberapa bulan terakhir terus menurun. Sopir angkutan pedesaan di Mandailing Natal mengeluh turunnya pendapatan ini mencapai 50%. Udah pada sulit sekarang Pak, karena ekonomi sekarang udah menurun gitu. Biasanya setor-setoran 100, sekarang udah setor-setoran 50, sekarang udah sulit Pak. Sewa semakin sulit Bang. Pak, minyak naik,
minyak maunya diturunkan. Baiklah rekan-rekan sekalian, seperti apa yang disampaikan salah seorang sopir angkutan pedesaan, turunnya pendapatan ini mencapai 50%. Kalau biasanya pendapatannya 100.000 per hari, saat ini hanya sekitar 50.000 per hari. Kondisi ini tentunya sangat berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari. Kemudian, turunnya pendapatan sopir mobil angkutan pedesaan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu saat pandemi COVID datang. Namun, beberapa bulan ini semakin parah. Angkutan pedesaan ini atau mobil angkutan pedesaan ini lebih banyak nongkrong di terminal daripada jalan karena penumpang tidak ada. Kemudian saat ini sopir angkutan pedesaan di Mandailing Natal hanya mengandalkan penumpang dari siswa ataupun anak sekolahan. Itu pun hanya 1 sampai 2 trip yang didapat saat pagi hari, saat jam masuk anak sekolah. Ongkosnya pun tentunya beda dengan ongkos masyarakat umum. Ini kita perhatikan mobil angkutan pedesaan keluar dari terminal Pasar Kota Nopan dengan membawa barang dan penumpang. Jauh beda dari bulan-bulan yang lewat. Kadang-kadang kalau bulan yang lewat dapat 100, 150, sekarang udah dapat 50, 30 kan malahan. Soalnya masyarakat pun keluar gara-gara ekonomi ini. Itulah keluhannya Pak. Istilahnya nggak stabil lah kan misalnya. Banyak lah yang libur-libur ini sekarang. Ya. Walaupun kadang-kadang itu anak sekolah sekarang, makanya itu betul pendapatan. Baik rekan-rekan sekalian, itulah tadi hasil wawancara kita dengan seorang sopir mobil angkutan pedesaan. Menurutnya penyebab berkurangnya pendapatan sopir angkutan pedesaan ini disebabkan beberapa hal, mulai dari sulitnya ekonomi masyarakat, rendahnya harga karet di Kota Nopan dan di Mandailing Natal, begitu juga dengan rendahnya harga sumber-sumber daya alam lainnya. Kemudian ditambah lagi naiknya harga BBM atau bahan bakar minyak. Masyarakat saat ini kalau tidak perlu tidak lagi bepergian menggunakan angkutan pedesaan. Baik rekan-rekan, kalian ini kita perhatikan mobil angkutan pedesaan ini ada mobil Boralla sedang terparkir di terminal Kota Nopan menunggu pemberangkatan. Dan ini kita perhatikan para sopir mobil angkutan pedesaan sedang menunggu pemberangkatan. Kemudian ini dia di terminal Pasar Kota Nopan di bagian belakang. Para mobil angkutan ini menunggu trip pemberangkatan menuju desa-desa yang ada di Kecamatan Kota Nopan. Kebetulan hari ini pas hari Sabtu, jadi penumpang pun agak banyak. Kemudian mobil angkutan ini parkir cukup banyak menunggu antrian. Dan ini kita perhatikan para siswa sedang naik ke mobil angkutan terparkir di depan terminal Pasar Kota Nopan ataupun di dekat Tugu Perjuangan. Dan ini kita perhatikan mobil angkutan pedesaan ya sedang keluar dari terminal Pasar Kota Nopan dengan membawa penumpang. Dan ini angkutan 03 Anatra, angkutan pedesaan. Kemudian mobil ini siap-siap mau berangkat
ya menuju desa-desa yang ada di Kecamatan Kota Nopan. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah yang dapat kita sampaikan dari Terminal Pasar Kota Nopan, yaitu mengenai seputar keberadaan mobil angkutan pedesaan yang belakangan ini pendapatannya semakin lama semakin sulit.